Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin, a'zani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir karya Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya terhenti di adab-adab qada'ul hajat, adab-adab membuang hajat. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata al-muallif, penulis, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami, wa la yabulu fi ma'in rakidin wa qalilin jarin. Dan janganlah seseorang itu kencing di air yang tergenang tidak mengalir. Begitupun jangan dia kencing di air yang sedikit walaupun mengalir. Airnya sedikit mengalir, ya. Perhatikan di sini. Larangan wala yabulu, janganlah dia kencing. Di sini larangannya bersifat makruh. Derajat hukumnya makruh. Artinya kalau kita lakukan enggak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Dan kita butuh kepada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan ini bukan terbatas di kencing saja. Artinya buang air besar lebih aula, lebih makruh lagi, ya. Jadinya apabila kencing di air yang tergenang itu aja makruh, maka buang air besar lebih makruh. Bahkan disebutkan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, dinukilkan dari Mughnil Muhtaj, termasuk yang semisal dengan kencing dan buang air besar di air yang tidak mengalir adalah berludah dan membuang ingus serta hal-hal yang membuat orang jijik hingga enggak mau menggunakan air tersebut, masuk dalam larangan makruh. Masuk dalam larangan makruh. Artinya di sini bagaimana Islam ingin menjaga kebersihan dan menjaga hal-hal yang membuat orang lain merasa teraniaya, merasa terzalimi, merasa tersakiti karena perbuatan kita. Ya. Kalau kita lihat pembahasan para ulama tentang kencing atau buang air besar di air yang tidak mengalir, maka hukumnya bisa diperinci. Pertama, apabila itu di malam hari, maka makruh secara mutlak. Baik airnya sedikit, baik airnya banyak, baik airnya mengalir ataupun tidak, kalau kencing atau buang air besar langsung di air, ya di air, entah itu mau di sungai gitu kan, ya langsung di air di malam hari, maka makruh secara mutlak. Makruh hukumnya. Nah, ini terutama kalau lagi tinggal di kampung karena ada sungai, ya kan? Ada sungai, ya. Malam hari kencing, ya.
Baik mustabhar itu airnya maupun banyak atau sedikit, itu tetap makruh kalau di malam hari. Alasannya kenapa? Ilahnya kenapa? Para ulama mengatakan karena al-ma' ma'waul jin fil lail. Air itu tempat tinggalnya jin di malam hari. Sehingga dikhawatirkan ya, dengan melakukan qadaul hajat di air di malam hari, ya, itu akan membuat mereka tersinggung, terganggu. Oh, kan saya bisa isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, bisa tasmiyah, baca bismillah sebelumnya. Para ulama mengatakan itu tidak membuat dendam, amarah, kebencian mereka hilang, ya. Itu alasan kenapa para ulama mengatakan qadaul hajat, buang air kecil maupun air besar langsung di air, baik airnya sedikit maupun banyak di malam hari, hukumnya makruh secara mutlak. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abu Daud dan Al-Imam An-Nasai itu dari Hakimah bintu Umaymah menyebutkan bahwasanya kana lin Nabi SAW kidahun min idan. Nabi itu memiliki wadah yang terbuat dari pelepah dari pohon kurma yang dilubangi. Kalau sekarang kayak bambu lah ya, bambu, dan itu panjang. Kenapa panjang? Supaya hewan tidak masuk ke dalamnya, hewan-hewan ya berbisa tidak masuk ke dalamnya. Makanya panjang. Tahta sariratihi, yang ditaruh di bawah ranjang, yabulu fihi fil lail. Disitulah Rasulullah buang air kecil kalau di malam hari, menghindari buang air kecil langsung di tempat-tempat yang bisa menjadi tempat tinggalnya jin, tempat tinggalnya binatang dan semacamnya. Ini. Lalu bagaimana kalau di siang hari? Boleh enggak buang air kecil di air yang mengalir atau air yang tidak mengalir di siang hari, gitu kan? Maka diperinci, ya. Apabila dia air yang tidak mengalir, ya, itu tetap makruh hukumnya. Ya, makanya di sini wala yabulu fima in raqidin. Jangan dia kencing di air yang tidak mengalir, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Ya, mau banyak ataupun sedikit airnya. Banyak itu berarti di atas 2 kulah. Kalau sedikit itu di bawah 2 kulah. 2 kulah itu berapa? Kalau ukuran sekarang itu sekitar 218 liter air. Ya, 218 liter. Itu kalau pakai ukuran volume ya. Kalau kita pakai ukuran misah itu ukuran sentimeter gitu ya. Itu maka kita bisa membuat bak air yang dia panjang lebar dalamnya itu sama 60 cm, ya, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya 60 cm, maka ini air yang terdapat dalam wadah ini udah sampai 2 kulah. Artinya itu air yang banyak. Air yang banyak. Kalau kurang dari 2 kulah itu air yang sedikit. Nah, kalau air yang mustabhir, air yang banyak seperti lautan, seperti sungai, itu enggak masalah kalau siang hari kencing di air yang banyak seperti sungai, lautan tadi. Tapi kalau airnya itu banyak dan sedikit dobitnya, 2 kulah atau kurang di siang hari dan tidak mengalir, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, ya. Bagaimana kalau airnya mengalir? Airnya mengalir. Jika airnya sedikit walaupun mengalir, sedikit itu berarti kurang dari 2 kulah, kurang dari 218 liter. Walaupun mengalir, tetap makruh hukumnya kencing di air tersebut. Kalau banyak berarti lebih dari 2 kulah, lebih dari 218 liter, enggak apa-apa. Enggak makruh, ya. Ini.
Makanya di sini disebutkan wa qalilin jarin, air yang sedikit dan mengalir. Nah, jadi airnya sedikit, kurang dari dua kulah, berarti kurang dari 218 liter. Kemudian kita kencing di situ, walaupun airnya mengalir, makruh. Makruh. Bagaimana kalau banyak gitu airnya? Enggak masalah. Kecuali kalau air itu adalah air yang musabbal. Air musabbal itu artinya air yang diwakafkan baik untuk minum, untuk berwudu, untuk bersuci, maka haram hukumnya qadul hajat di situ. Haram hukumnya kencing atau buang air besar di situ. Jelas insyaallah ya. Ini. Dan tadi kita sampaikan bahwasannya di sini bukan terbatas di kencing dan buang air besar aja, Bapak-bapak sekalian ya. Termasuk juga buang ingus, buang ludah atau hal-hal yang membuat orang merasa jijik, itu masuk dalam hukum larangan makruh ini. Kemudian wajuhrin, ya, jangan pula kencing di lubang. Ya, lubang di sini baik lubang yang bundar atau lubang yang sifatnya mustatil itu kayak retakan, ya, itu jangan kencing di tempat seperti itu, ya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis, ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri. Nabi melarang kencing di lubang-lubang. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dalam lubang tersebut ada binatang yang dhaif, yang lemah, sehingga dengan kencing itu akan membuat dia terganggu, atau ada binatang yang berbisa yang akan membuat kita bisa tersakiti, ya. Misalnya antum kencing, ternyata lubang ular, patok, kan memudaratkan, gitu kan? Jadi Nabi melarang dari hal semacam ini. Dan ini juga teman-teman sekalian bentuk ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kan dalam hadis innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah telah mencatat, ya, mewajibkan, mengharuskan kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Salah satu contohnya berbuat baik kepada jin. Itu contohnya bagaimana tadi? Tidak kencing di air yang mengalir ataupun tidak di malam hari, karena itu ma'wal jin, tempat tinggalnya jin. Juga termasuk bentuk ihsan kepada jin itu kan membiarkan tulang-tulang, ya, tulang ayam kah, tulang kambing kah, karena itu ta'amul jin, ya. Bukan berarti makan tulang nggak boleh, Pak. Boleh, ya, halal makan tulang kalau antum doyan, tapi kan masa tulang dimakan, dagingnya udah dimakan, tulangnya juga. Makanya kan tulang itu ta'amul jin, dibiarkan untuk menjadi makanan mereka. Itu bentuk ihsan, bentuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada binatang pun salah satu caranya apa? Tadi tidak kencing di lubang-lubang, karena bisa menyakiti mereka atau kita yang disakiti oleh mereka. Ini. Nah, kalau ternyata dalam lubang itu ada hewan-hewan yang muhtarim, hewan-hewan yang memiliki kemuliaan, kehormatan, ya, maka bisa haram hukumnya kan kencing di lubang tersebut, ya. Hewan-hewan yang menunjukkan pembelaannya kepada Islam. Kan ada hewan-hewan yang fasik kan, seperti cicak itu hewan yang fasik, ya, ular itu hewan yang fasik, ya. Ada binatang-binatang yang muhtaram, ya, semut itu termasuk binatang yang muhtaram, ya. Makanya bisa haram hukumnya kalau sampai mengganggu mereka dengan kencing kita di lubang tersebut, kata para ulama. Kemudian wala mahabirihin, ya, jangan pula dia kencing di arah bertiupnya angin, ya.
Ya, di arah bertiupnya angin. Kenapa? Karena dikhawatirkan kencingnya itu akan mengenai dirinya sendiri, ya kan? Angin bertiup kencing, ya, bisa percikan-percikan kencing itu mengenai diri kita. Mengenai diri kita. Maka di situ makruh hukumnya. Kemudian wazillin maksudin. Makruh juga hukumnya kencing atau buang air besar di tempat berteduh orang-orang. Kalau musim panas ada tempat berteduh orang-orang di situ, ya makruh hukumnya kencing atau buang air besar. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua bahkan mengatakan haram. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, juga dikuatkan oleh Imam Al-Azru'i. Ya, Al-Azru'i. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'anaini. Ya, al-la'anaini. Khawatirlah, takutlah, waspadalah dari dua hal yang membuat dilaknat. Dua hal yang menjadi sebab dilaknat. Para sahabat bertanya, "Wa man la'anani ya Rasulullah?" Apa kedua hal yang menjadi faktor penyebab banyak orang melaknat itu wahai Rasulullah? Pertama, allazi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang membuang hajatnya, kencing maupun buang air besar di jalan yang dilalui orang-orang. Di situ orang lewat, lalu lalang, kemudian dia kencing di situ, dia buang air besar di situ, itu akan menyebabkan banyak orang melaknatnya, mendoakan keburukan untuknya. Kemudian au fi zillihim, kata Nabi, atau di tempat berteduh mereka kalau di musim panas. Nah, begitu pun masuk dalam pembahasan ini tempat ini apa namanya, kalau musim dingin berjemur, ya, supaya badan hangat di musim dingin. Jadi di situ orang-orang berkumpul, termasuk juga tempat orang berkumpul ngobrol, ya, ngobrol. Nah, itu pendapat yang sahih, yang muktamad adalah haram hukumnya qadaul hajat di situ, buang air besar atau air kecil di situ. Dengan catatan tempat itu menjadi tempat ngobrol yang mubah, ngobrolnya yang mubah, yang boleh-boleh saja. Artinya kalau itu menjadi tempat ngobrol, berkumpul tapi dalam rangka perbuatan yang haram atau makruh, maka para ulama mengatakan tidak terlarang, terlarang kencing ataupun qadaul hajat atau buang air besar di situ. Kita berbicara tentang hukum syariat, ya, bukan sanksi sosial. Itu beda lagi, ya. Kalau sanksi sosial beda lagi. Ini tentang hukum syariat. Artinya andaikan ada di situ tempat orang nongkrong, main judi, gitu kan misalnya, mabok-mabokan, atau tempat gibah, tempat adu domba, kemudian antum kencing di situ, tidak ada konsekuensi hukum syariat. Nggak tahu kalau hukum sosial, mungkin akan digunjing, akan apa oleh orang lain, itu beda lagi. Tapi secara hukum syariat nggak ada konsekuensi sama sekali, ya. Bahkan, ya, disebutkan, ya, dalam kitab, ya, I'anatut Talibin, beliau mengatakan bal yundabu fil haram, ya, bahkan disunnahkan hukumnya kencing, buang air besar di tempat berkumpulnya orang-orang dalam langkah perbuatan haram. Gitu. Ya. Wa qala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan qad yajib, bahkan bisa wajib. Idza abda ila man il maksiyah, jika dengan kencing dan buang air besar di situ membuat orang enggak jadi kumpul-kumpul bermaksiat di situ. Nah, ini hukum syariat, ya. Dan kita tidak membahas hukum sanksi sosial, tapi secara syariat tidak ada konsekuensi hukum, ya. Bahkan bisa jadi wajib, nggak boleh ditinggalkan. Tadi kalau dengan melakukan itu orang akan bubar dari maksiat, yang nggak akan menempati tempat tersebut untuk melakukan kemaksiatan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqin, dan juga makruh, bahkan pendapat yang kedua tadi haram hukumnya
kencing, buang air besar di jalan yang dilalui orang. Ya, orang lalu lalang lewat jalan tersebut. Walaupun itu di dalam kebun, di dalam hutan. Kalau memang itu menjadi jalan yang dilalui oleh orang lalu lalang di situ, maka haram hukumnya kencing atau buang air besar. Kalau kita mengikuti pendapat Syekh Abdullah di sini makruh hukumnya. Makruh. Karena tadi hadis yang kita bacakan dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-mala'ina tsalasah." Takutlah, waspadalah dari 3 hal yang mendatangkan laknat. Pertama itu al-biraz fil mawarid. Buang air besar atau air kecil di al-mawarid. Al-mawarid itu adalah tempat yang didatangi untuk kasih minum hewan ternak. Kalau zaman dulu kan unta dibawa untuk minum di tempat tersebut. Nah, itu mendatangkan laknat kalau sampai qadul hajat di situ. Kemudian waqari'atit tariq, kata Nabi, jalan yang dilalui oleh banyak orang. Walaupun itu di tengah hutan, kebun, bahkan di padang pasir, sekalipun kalau itu jalan yang dilalui, maka haram hukumnya kencing atau buang air besar di tempat tersebut. Wazil, dan yang ketiga tadi tempat bernaung, berteduh, ya, atau tempat ngobrol banyak orang dalam rangka obrolan yang mubah. Ya, jadi dalam masalah zillin maksud dan tariq al-masluk ini, kalau pendapat Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal makruh, tapi yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Azru'i, dan ini beliau bela dengan dalil yang sangat banyak, panjang lebar, haram hukumnya. Kemudian wa tahta syajaratin musmiratin. Begitupun makruh, ya. Makruh hukumnya buang air kecil ataupun air besar di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Apa yang dimaksud dengan pohon yang berbuah di sini? Enggak semua pohon berbuah maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan berbuah di sini adalah buahnya itu diambil, dimanfaatkan baik untuk dimakan ataupun untuk yang lain-lain. Karena ada buah yang tidak dimakan tapi diambil untuk dimanfaatkan, maka masuk dalam larangan. Ya, makruh hukumnya kencing ataupun buang air besar di bawah pohon berbuah semacam ini. Kalau pohonnya berbuah tapi enggak dimanfaatkan, enggak dimakan, pokoknya orang enggak peduli dengan buahnya. Bagaimana? Boleh apa enggak? Tidak masalah. Tidak masalah. Yang dilarang itu adalah apabila buah tersebut yuqsadu ilaiha, dicari oleh orang untuk diambil manfaatnya atau untuk dimakan. Maka tidak boleh kita kencing di bawah pohon yang berbuah tersebut. Ya. Untuk menjaga buahnya kalau jatuh tidak terkotori oleh kotoran kita, ya. Kemudian wala yatakallamu, termasuk yang makruh ketika qada'ul hajat, membuang hajat itu adalah berbicara. Wala yatakallamu, jangan berbicara ketika qada'ul hajat. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, terutama di kalangan ulama Syafi'iyah, itu apa yang dimaksud dengan la yatakallam di sini? Apakah ketika keluarnya hajat tersebut, kalau lagi buang air kecil ketika keluarnya kencing, kalau lagi buang air besar ketika keluarnya ya kotoran, nah itu makruh hukumnya berbicara. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau sebelum keluar atau setelah keluar, walaupun masih di dalam atau di tempat qadul hajah, maka enggak makruh. Ada yang mengatakan seperti ini. Tapi Al-Imam Al-Bujairimi itu menguatkan, dan ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin belakangan menguatkan, yang jadi patokan itu bukan pas keluarnya, tapi tempatnya. Karena ini berkaitan adab di tempat buang hajat. Jadi walaupun sudah keluar atau belum keluar, kalau udah di tempat qada'ul hajat,
maka makruh hukumnya berbicara. Hukumnya berbicara. Bahkan disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, itu kalau sampai dia bersin, orang bersin bilang apa? Alhamdulillah, ya kan? Apakah dia mengucapkan alhamdulillah? Enggak. Dia ucapkan itu di hatinya. Bersin, antum bertahmid di hati. Dan katanya ini satu-satunya zikir di dalam hati yang dapat pahala. Itu ketika dalam kondisi seperti ini. Ya. Ketika qadul hajat, di tempat qadul hajat kemudian bersin dan antum bertahmid di hati, itu satu-satunya zikir hati yang diberi pahala. Disebutkan dalam I'anatul Talibin. Karena memang enggak boleh berbicara, apalagi berzikir gitu kan? Apalagi berzikir. Ya. Nah, kalau orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, antum lagi qadul hajat, jawabnya bagaimana? Jawab apa enggak? Berdaham misalnya. Nah, sebagai syarat kalau ada orang di dalamnya atau lagi qadul hajat. Nah, berdaham ini termasuk berbicara atau tidak? Memang ada khilaf di kalangan para ulama pandangannya. Ada yang mengatakan ini tidak termasuk berbicara sehingga tidak masuk dalam kategori makruh. Ada yang mengatakan ini masuk berbicara tapi lid-darurah, karena darurat, sebagai isyarat kalau ada orang di dalam. Bahkan bisa wajib kita berbicara. Contohnya, antum lagi qadul hajah kemudian ada orang buta lewat misalnya dan di depannya ada lubang. Kalau antum nggak peringatkan, dia jatuh ke lubang itu. Maka pada saat itu wajib antum berbicara, Pak, hati-hati ada lubang depan. Wajib hukumnya. Itu lid-darurah namanya. Begitupun ketika berdaham tadi. Ya. Dalilnya apa? Larangannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhrujur rajulani yadribani al-ghaita kashifaini an awratihima yatahaddatsani. Fa inna Allah ta'ala dzikruhu yamkutu ala dzalik. Janganlah dua orang yang mana mereka keluar dalam rangka buang hajat, dan aurat mereka terbuka ketika buang hajat kemudian ngobrol, salingnya nyahut, ngobrol, berbicara. Jangan, kata Nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yamkutu ala dzalik, tidak suka, benci terhadap hal semacam itu. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarudda alaih. Ada orang lewat sedangkan Nabi pada saat itu sedang buang air kecil. Dan orang itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi enggak dijawab oleh Nabi. Artinya Nabi diam. Ini menunjukkan bahwasannya berbicara, menjawab salam, zikir dan yang semacamnya ketika qadul hajah itu makruh, dilarang. Ya. Baik. Kemudian wa yastabri'u minal bauli. Ya, wa yastabri'u minal bauli. Termasuk adab selanjutnya ketika qadul hajah adalah yastabri minal baul, istibra minal baul. Ya. Yang dimaksud dengan istibra minal baul ini memastikan air kencing itu tuntas, keluar semua, ya. Itu yastabri minal baul namanya, memastikan air kencing itu udah keluar semua. Makanya para ulama menjelaskan bagaimana cara kita istibra minal baul ini, bagaimana caranya. Pertama, tanahnuh, berdaham. Jadi setelah kencing itu ya disunahkan untuk apa? Berdaham, ya, supaya apa? Air kencingnya tuntas, keluar semua. Nih. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan imrarul isba, ya, menggunakan tangan kiri, ini jari telunjuk, ya, dilingkarkan di ibu jari, ya, mulai dari pangkal zakar diurut, ya, sampai ujungnya untuk memastikan semua air kencing keluar. Ini cara kedua. Kemudian cara yang ketiga itu an-natar. An-natar itu artinya menggerak-gerakkan, ya, menggerak-gerakkan zakar untuk memastikan semua air kencing keluar.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi lewat dua kuburan. Faqala, dan Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Dua orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya itu tidak diazab karena dosa yang besar. Ya. Amma ahaduhuma fakana la yastabri minal baul. Salah satu dari mereka itu tidak istibra ketika kencing. Ya, walaupun lafaz yang lain, ketiga lafaz ini ada dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, yang lafaz yang lain itu la yastatir minal baul. Ya, tidak menutupi diri ketika kencing. Jadi kencing di tempat terbuka itu banyak, ya. Ya, tukang ojek apa itu di jalanan, ya. Nah, itu harus ditegur, ya, sebagai bentuk nahi mungkar. Ya, karena la yastatir minal baul. Dan juga riwayat yang lain la yastanzih minal baul, tidak membersihkan diri, tidak cebok setelah kencing. Nah, ini. Jadi tiga riwayat ini ada, tiga lafaz ini ada dalam Sahih Bukhari. Ya, termasuk la yastabri tadi. Tidak istibra minal baul. Kenapa? Karena di antara hikmah istibra minal baul ini adalah untuk demi kesehatan. Ya, pertama demi kesehatan. Orang kan kalau masih tersisa air kencingnya itu kan berbahaya. Berbahaya. Maka dipastikan tuntas. Kedua, dikhawatirkan nanti ketika dia melakukan aktivitas itu air kencingnya keluar karena gerakan, dan itu tanpa sadari membuat pakaiannya terkena najis, dan juga dia nggak tahu ternyata ada air kencing yang keluar, nggak cebok, nggak istinja. Itu kan masuk dalam larangan tadi, la yastanzih minal baul. Ini apalagi kalau lagi sholat, ya kan, itu kan jadi berabe gitu kan, berbahaya, ya, akhirnya membatalkan sholat, ya, ganti pakaian. Maka dipastikan dulu tuntas dengan melakukan istibra ini, yastabri minal baul ini. Wa amal akharu fakana yamsi bin namimah. Adapun yang lain, maksudnya kuburan yang satu lagi itu kenapa diazab? Karena dia suka mengadu domba. Jadi begini Pak, yang dimaksud dengan fi kabirin di sini bukan berarti itu enggak dosa besar gitu. Bukan. Maksudnya ini perbuatan yang remeh di mata manusia maksudnya. Jadi kencing enggak nutup diri, ya, atau enggak istinja setelah kencing, atau enggak istibra dari kencing, ini kan perbuatan yang dipandang remeh. Itu maksudnya fi kabirin. Tapi kalau dosanya ya dosa besar gitu kan, dosa besar. Apalagi namimah, mengadu domba, itu dosa besar. Jadi, dan cara istibra ini setiap orang berbeda-beda, ya. Ada yang dengan berdaham sudah cukup, ada yang butuh diurut gitu kan, ada yang butuh diurut supaya tuntas, dan dilakukan mana yang paling sesuai untuk diri kita. Kemudian wa yaqulu idza dakhala, ya, dan termasuk adab ketika qadaul hajat adalah membaca ketika kita ingin masuk ke tempat qadaul hajah. Jadi kalau ada pintunya berarti ketika ingin masuk, ya. Sebelum masuk. Kalau ternyata di tanah lapang bagaimana? Maka ketika, ya, kaki kiri hendak melangkah ke tempat tersebut. Jadi misalnya dia berjalan terus jauh, ya, ke kebun gitu kan, nemu tempatnya, kaki kiri melangkah ke tempat yang akan dijadikan tempat buang hajat, maka baca doa. Apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khabaithi, ya. Jadi bismillah, jangan ditambah bismillahirrahmanirrahim, jangan, mencukupkan sampai bismillah. Karena qadul hajah itu bukan mau diizzikir, bukan tempat berzikir. Jadi nggak perlu ar-Rahman ar-Rahim, cukup bismillah. Karena itu yang warid, yang datang dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu minal hubuthi wal khaba'ith. Ya, dari hubuth. Hubuth itu maksudnya siapa? Yang dimaksud dengan hubuth di sini adalah dzukranus syayatin, ya, setan laki-laki. Wal khaba'is maksudnya inasus syayatin, setan-setan wanita. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan wanita, ya, ketika qadaul hajat. Kemudian wa idza kharaja, apabila dia keluar atau meninggalkan tempat buang hajat, maka dia baca ghufranaka, ya Allah ampunanmu, ampunanmu ya Allah. Kemudian baru setelahnya alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dari diriku adza. Adza itu hal-hal yang mengganggu, yang membuat tidak nyaman, wa afani, dan memberikan kesehatan kepadaku. Mungkin kita bertanya, apa munasabah, apa korelasi kok setelah qadul hajah istighfar gitu? Bacanya ghufranaka. Apa korelasinya? Para ulama mengatakan, karena ketika kita qadaul hajat, buang hajat itu kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ini sesuatu yang butuh kepada istighfar. Sesuatu yang butuh kepada istighfar. Jadi lalinya kita dari ketaatan, dari ibadah kepada Allah itu adalah sesuatu yang butuh kepada istighfar. Dan kita pada saat qadul hajah itu enggak berzikir kepada Allah. Bahkan enggak boleh kan tadi. Maka ditutup dengan istighfar. Ya. Disebutkan ya dalam hadis ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya hatiku ini gundah, sedih, hatta astaghfirullah fil yaumi wal lailah 70 marrah. Karena itulah aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam itu sebanyak 70 kali. Para ulama hadis ketika membahas hadis ini menjelaskan, kenapa hati Nabi gundah, kenapa hati Nabi sedih. Karena Nabi melihat bagaimana kondisi umatnya sepeninggal beliau. Banyak di antara mereka yang lalai dari ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka Nabi pun beristighfar untuk umatnya. Nabi beristighfar untuk kita. Maka dari sini ya disebutkan ya dalam kitab I'anatul Talibin, al-ghardu minhu, jadi salah satu tujuan Nabi menyampaikan hal ini kepada kita, bahwasanya Nabi istighfar 70 kali sehari semalam, itu adalah irsyadul ummah, untuk memberikan arahan kepada umat ini untuk memperbanyak istighfar inda ghaflatihim, ketika mereka lalai dari melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya para ulama mengatakan, yan bagi likulli man hasalat lahu ghaflatun anil ibadah talabul maghfirah. Orang yang pada dirinya terdapat kelalaian dari sebuah ibadah ketaatan, yang dituntut darinya adalah banyak-banyak istighfar. Ya, ini salah satu alasan kenapa setelah qadul hajah itu kita istighfar, karena meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kemudian di situ ada alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Ya kan? Alhamdulillah itu sebagai bentuk rasa syukur. Kan kalau ucapan syukur itu apa? Alhamdulillah. Makanya Nabi kalau ditimpa yang menyenangkan itu mengucapkan alhamdulillah. Ditimpa sesuatu yang tidak enak, yang menyakitkan, tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal gitu. Nah, sekarang antum qadaul hajah, Pak, buang hajat, bisa kencing, bisa buang air besar, itu kan nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada nikmat mengingatkan kita nikmat makanan yang kita makan. Kemudian nikmat itu diolah di perut
supaya tidak menjadi limbah yang menyakitkan, akhirnya keluarkan. Itu kan nikmat. Coba bayangkan kalau kita makan kemudian terjadi ya gangguan di pencernaan kita sehingga tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Jadi penyakit. Ketika Allah memberikan kita kelancaran qadaul hajah, maka itu nikmat yang harus kita syukuri. Makanya kita bilang alhamdulillah alladzi azhaba 'anil adza wa afani. Ya, saya bersyukur kepada Allah yang telah menghilangkan dari diriku sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengganggu. Karena kalau kita lagi kebelat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, itu kan sangat mengganggu. Namun kalau udah keluar, lega gitu kan, nah itu Allah singkirkan sesuatu yang mengganggu dari diri kita dan menjadikan tubuh kita sehat. Itu sesuatu yang harus kita syukuri. Makanya diakhiri dengan alhamdulillah. Kemudian juga setelah istinja itu setelah cebok dari buang air besar ataupun air kecil, itu juga para ulama menganjurkan kita untuk berdoa dengan doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Ini sesuai dengan kondisinya. Kalau tadi istinja itu mensucikan diri kita dari najis, dari kotoran, maka pada saat itu kita meminta kepada Allah agar disucikan dari kotoran maknawi. Kotoran maknawi itu kotoran yang nempel dalam hati, berupa kemunafikan. Makanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya. Kemudian wahassin farji minal fawahish. Ya Allah, lindungilah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan zina, perbuatan keji. Nah, karena pada saat itu aurat terbuka, ketika istinja aurat terbuka. Nah, di situ korelasinya, munasabahnya adalah kita berlindung kepada Allah jangan sampai aurat ini digunakan untuk sesuatu yang Allah haramkan. Ini. Azan ya? Hah? 1 menit lagi, Masya Allah. Mungkin kita cukupkan sampai sini supaya besok kita masuk ke fasal baru. Pasal yang berkaitan tentang apa saja yang menjadi penyebab wajibnya mandi besar. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.